Assalamualaikum, selamat datang di channel Nancy Guru SMP Informatika. Kali ini kita akan belajar materi Sistem Komputer kelas 8. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Sebelum mulai, yuk klik like, subscribe, share, dan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi materi informatika selanjutnya. Yuk, selamat belajar. Peta konsep sistem komputer. Ada komponen sistem komputer, gerbang logika pada CPU, pengalamatan memori. Dan pengalamatan memori ada dua bagian, yaitu alamat memori dan bilangan heksadesimal. Tujuan pembelajaran 1. Memahami fungsi sistem komputer, perangkat keras, dan sistem operasi yang memungkinkannya untuk menerima input, menyimpan, memproses, dan menyajikan data sesuai dengan spesifikasinya. Kedua, memahami mekanisme internal penyimpanan data pada sistem komputer. 3. Memahami mekanisme internal pemrosesan data pada unit pengolahan logika dan aritmetika. Sekarang kita akan membahas yang nomor 1 dulu ya. Sebuah sistem komputer terdiri atas 3 komponen, yakni perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware. Alur kerja sistem komputer dapat dianalogikan dengan sistem pencernaan manusia. Ketika lapar, manusia akan makan makanan yang tersedia. Hal ini bisa dianalogikan sebagai masukan data bagi komputer. Setelah masuk dari mulut, kemudian makanan berjalan ke kerongkongan, dan seluruh kandungan yang ada dalam makanan seperti protein, karbohidrat, dan sebagainya akan dipecah dan dipisahkan di lambung. Sama halnya, ketika data sudah masuk, langkah selanjutnya akan diproses di alat pemrosesan. Ketika makanan lepas dari lambung, selanjutnya masuk ke usus halus. Nah, sisa makanan yang tidak dapat diproses akan dibuang atau dikeluarkan. Proses yang sama terjadi ketika data sudah diproses. Selanjutnya disimpan di alat penyimpanan. Setelah data selesai disimpan, hasilnya berupa informasi dapat dikeluarkan menuju ke alat keluaran. Nah, berikut adalah alur dari sistem komputer. Alur sistem komputer meliputi 4 bagian. Yang pertama, perangkat masukan atau input device, kemudian pemrosesan atau processing device, perangkat keluaran atau output device, penyimpanan atau storage device. Yuk kita bahas satu persatu. Ini adalah beberapa contoh dari perangkat masukan: mouse dan keyboard, mikrofon sebagai input masukan suara. Ada juga sensor layar sentuh atau touchscreen yang ada pada smartphone atau smartwatch. Contoh perangkat pintar untuk alat masukan lainnya seperti smartwatch dengan sensor giroskop untuk menangkap gerakan tangan, atau smart TV yang memiliki sensor inframerah atau infrared untuk ditangkap remote control. Kita masuk ke bagian pemrosesan atau processing device. Pemrosesan terdiri dari 3 bagian berikut. 1. Unit kontrol atau control unit merupakan bagian prosesor yang bertugas untuk mengendalikan perangkat yang terpasang pada komputer dari alat input, output, dan penyimpanan. Nomor 2. Unit aritmatika dan logika atau arithmetic logic unit merupakan bagian prosesor yang dapat mengelola data aritmatika dan data logika. Ketiga, register, yaitu merupakan sebuah memori kecil dengan kecepatan yang sangat tinggi yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses. Contoh piranti lainnya adalah power supply dan CMOS battery.
Adapun perangkat keluaran, monitor, speaker, printer, dan contoh lainnya seperti antena ponsel pintar yang mungkin jarang kita sadari. Seperti di gambar, antena tersebut menghasilkan keluaran berupa gelombang radio yang dapat diterima oleh BTS. BTS kepanjangan dari Base Transceiver Station, dari provider telekomunikasi. Contoh mekanis lainnya adalah saat kalian menggunakan remote untuk mematikan atau menghidupkan sebuah perangkat, misal TV, AC, bahkan untuk membuka pintu pagar. Alur sistem komputer yang keempat adalah penyimpanan atau storage device. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah hard disk drive atau HDD, yaitu tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Kemudian solid state drive atau SSD adalah piranti penyimpanan data dengan solid state yang menggunakan flash memory. Kemudian flash drive atau yang sering kita sebut sebagai flash disk sebagai alat penyimpan data secara permanen yang portable. Memori penyimpanannya mulai dari 8 GB hingga 2 TB. Untuk menyimpan salinan isi flash disk atau hard disk, kita juga bisa mencoba penyimpanan awan atau cloud computing. Kita dapat menyimpan dan mengakses melalui jaringan internet pada ponsel pintar atau laptop di lokasi yang berbeda-beda. Contoh media penyimpanan awan seperti Google Drive, OneDrive, dan Dropbox. Perangkat lunak atau software. Di sini kita akan membahas sistem operasi. Sistem operasi yang ada seperti Windows, Linux, DOS atau Disk Operation System, Unix, Solaris, macOS, sedangkan untuk ponsel Android dan iOS. Sistem operasi berfungsi untuk melakukan kontrol dan manajemen sumber daya atau resource yang dimiliki hardware dan software komputer, manajemen proses, dan mengawasi serta melindungi jalannya sebuah program. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah program yang digunakan untuk menulis, mengembangkan, menguji, dan mendebak program perangkat lunak lainnya. Contohnya yaitu C++, Visual Basic, Scratch, Python, dan sebagainya. Komponen sistem komputer sudah selesai. Untuk materi selanjutnya, pengamatan memori. Kita bahas di video selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Tetap semangat, anak Indonesia hebat. Semangat belajar.